Det siger lidt sig selv. Jeg tror, uanset hvilken dansk fodboldtræner, der havde fået den mulighed, så havde det været et ja på stedet. Men det er klart for mig, som har været en del af KB og FC København i så mange år, og i så mange forskellige roller. Experience when you get injured, and you know it's for a long time. That is bad. Your favourite stadium? I think the old Wembley was one of my favorites. It's just pity that I get rid of these things. Unbelievable. They did that. Best friend in football? Ja, ik ga voor Indonesië kiezen. Of ik heb al voor Indonesië gekozen. Dus ja, ik ben super trots op dit moment. Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar ik ben opgegroeid met de Indische roots. Thuis opgevoed met eten. Jordan's qualification hopes are hanging by a thread as they see passing and they're through here and Wittan bends it again. Marcelino tucks it. A disappointing debut. Kabar Timnas Indonesia terbaru. Rul Gullit beri wejangan kepada Vietnam agar bisa saingi Timnas Indonesia. Legenda keturunan Indonesia itu sampai minta Golden Star tiru cara Timnas Garuda. Legenda sepak bola Belanda, Rul Gullit, memberikan pesan penting kepada Timnas Vietnam agar bisa bersaing dengan para lawannya termasuk Timnas Indonesia. Bahkan legenda sepak bola dunia keturunan Indonesia itu sampai meminta Golden Star julukan Timnas Vietnam untuk meniru cara yang dilakukan oleh skuad Garuda asuhan Sinteyong. Hal itu diungkapkan oleh Rul Gullit ketika mengunjungi kota Ho Chi Minh City, Vietnam dalam acara sharing alias dengar pendapat dengan para penggemar Golden Star. Dalam acara itu, ia menyampaikan pandangan pribadinya mengenai sepak bola Vietnam dan berbagai caranya agar dapat lebih berkembang ke depannya. Mengomentari sepak bola Vietnam sangat sulit karena saya jarang menonton, kata Rul Gullit, dikutip dari Soha VN. Agar lebih berkembang lagi, legenda Timnas Belanda itu menyarankan kepada Vietnam untuk mendatangkan atau mencetak pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Cara tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Dengan banyak diperkuat pemain abroad di Eropa. Namun menurut saya untuk berkembang, Vietnam perlu memiliki pemain-pemain terkemuka, pemain pioner yang bersaing di Eropa, menginspirasi dunia, kata Rul Gullit. Kabar Timnas Indonesia terbaru, melesat 48 peringkat ranking Timnas Indonesia di 125 dunia. Peringkat tim nasional Indonesia sepak bola berada di dalam tren peningkatan. Dalam waktu kurun 4 tahun, ranking FIFA tim Garuda melesat 48 peringkat sejak era kegelapan pada saat masa COVID-19. Berdasarkan ranking FIFA terbaru per 28 November 2024, Timnas Indonesia naik 5 peringkat ke 125 dunia dengan memperoleh poin 1135,11 poin. Sementara di kawasan Asia berada di peringkat ke-22. Ini merupakan ranking terbaik sejak 13 tahun lalu, tepatnya sejak 2011 saat Indonesia berada di peringkat 125. Tren peningkatan peringkat Timnas Indonesia terlihat nyata saat dilatih oleh Sinteyong. Sejak 2020 pada saat terjadi pandemi, peringkat Timnas Indonesia berada di 173 FIFA. Pada waktu itu, kekuatan Timnas Indonesia bisa dikatakan pincang karena kondisi pemain yang tidak maksimal akibat Liga Indonesia yang diberhentikan pada musim 2020-2021. Padahal mayoritas pemain Timnas Indonesia bermain di klub Liga 1 Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan progres peringkat terbaik di kawasan Asia bersama dengan Uni Emirat Arab. Saat ini peringkat Indonesia pun semakin mendekati Vietnam yang berada di ranking 116 dunia dengan raihan 1161,11 poin. Sementara Thailand masih bertengger di peringkat 97 FIFA dengan perolehan 1228,24 poin. Kabar Timnas Indonesia terbaru, jadwal siaran langsung Timnas Wanita Indonesia versus Singapura di semifinal Piala AFF Wanita tahun 2024. Jadwal pertandingan semifinal Piala AFF Wanita tahun 2024 antara Timnas Wanita Indonesia melawan Singapura telah dirilis. Berdasarkan jadwal yang diumumkan, pertandingan ini akan digelar pada hari Senin 2 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, New Laos National Stadium.
Bagi para penggemar sepak bola wanita tanah air, ini adalah momen yang sangat dinantikan karena timnas putri Indonesia yang diasuh oleh pelatih Sotoru siap untuk bertarung di babak 4 besar turnamen bergengsi tersebut. Pertandingan ini juga akan disiarkan langsung melalui RCTI Plus yang memudahkan para pendukung untuk menyaksikan aksi tim kesayangannya. Timnas putri Indonesia berhasil melaju ke semifinal Piala AFF Wanita tahun 2024 dengan status sebagai runner-up grup B. Meskipun hanya mengoleksi 4 poin, mereka tetap berhasil lolos berkat selisih gol yang lebih baik dibandingkan Kamboja yang menjadi juara grup. Kamboja juga mengumpulkan 4 poin, namun unggul dengan selisih 2 gol, sementara Indonesia memiliki selisih 1 gol. Meski demikian, pencapaian ini menjadi bukti bahwa timnas putri Indonesia memiliki kekuatan yang sangat kompetitif di ajang tahun ini. Kabar timnas Indonesia terbaru, Miss Hilgers curhat perbedaan saat tugas di timnas Indonesia dan di FC20. Miss Hilgers menjelaskan bahwa perbedaan di timnas Indonesia memiliki perasaan spesial. Miss Hilgers menjadi salah satu sosok krusial di timnas Indonesia saat ini. Namun dia harus absen dalam 2 pertandingan saat skuad Garuda menantang Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Faktor cedera membuat dia harus absen meski sudah mendapatkan 2 cap bersama skuad Garuda. Hadirnya Miss Hilgers tentu jadi tambahan kekuatan di timnas Indonesia, dan saat dia cedera, supporter skuad Garuda terus memberikan dukungan di media sosial. Miss Hilgers menjelaskan bermain di timnas Indonesia dan klub memiliki perbedaan yang cukup jauh signifikan. Saat di timnas ada sebuah kebanggaan karena mereka bermain untuk negaranya. Tentunya pemain yang ada di sana selalu berusaha memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Perasaan itu yang membuat pemanggilan ke timnas Indonesia selalu spesial, ujarnya. Pemain yang berusia 23 tahun ini melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang fanatik dengan sepak bola. Bahkan tidak hanya di stadion, banyak supporter yang memberikan dukungan lewat media sosialnya, terangnya. Kabar timnas Indonesia terbaru, hasil Liga Italia, Jainses main penuh, Venezia kalah telak dari Bolonya. Venezia yang diperkuat oleh Jainses menelan kekalahan telak 0-3 dari Bolonya pada pekan ke-14 Liga Italia di Stadion Renato della Arena pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2012 pagi waktu Indonesia Barat. Venezia yang terus berupaya untuk keluar dari posisi juru kunci tak kuasa membendung kekuatan Bolonya. Jainses dan kawan-kawan harus menerima kenyataan gawang mereka 3 kali kebobolan oleh pasukan tuan rumah. Bolonya membuka keunggulan atas tim tamu saat pertandingan berjalan 21 menit. Tendangan penalti dan Lyoye sukses mengubah skor menjadi 1-0. Bolonya terus menekan setelah unggul 1-0, namun begitu para pemain Bolonya tidak berhasil mencetak gol tambahan di sisa waktu babak pertama. Bolonya harus bisa membesar skor menjadi 2-0 pada menit ke-69. Kembali gol tuan rumah tercipta melalui tendangan titik penalti. 2 menit berselang, Bolonya memperbesar skor menjadi 3-0. Umpan matang Orasinil disontek Ndode dari jarak dekat tanpa mampu dibendung kiper Venezia, Filip Stankovic. Skor akhir 3-0 untuk keunggulan Bolonya. Dan ini membuat peringkat Venezia masih tetap di dasar klasemen Liga Italia hingga saat ini. Kabar timnas Indonesia terbaru, pelatih FC Copenhagen, saya sangat terkesan dengan Kevin Dick. Bek timnas Indonesia, Kevin Dick mendapatkan pujian selangit dari pelatihnya di FC Copenhagen, Jacob Nestro. Kevin Dick menjadi aktor kemenangan FC Copenhagen saat melawan Dinamo Milkis di UEFA Conference League pada hari Jumat kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, FC Copenhagen berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Pemain keturunan Ambon mencetak gol penentu kemenangannya. Awalnya FC Copenhagen bisa unggul lebih dulu berkat Mohamed Elyounoussi. Dinamo Mix lantas menyamakan kedudukan lewat Raymond Adeola. Kevin Dick menjadi penentu kemenangan lewat golnya dari titik putih atau penalti. Pemain berusia 28 tahun itu sukses menjadi Algojo. Usai pertandingan, pelatih FC Copenhagen yang bernama Jacob Nestro memberikan pujian kepada punggawa timnas Indonesia. Sebab Kevin Dick sebut punya jaminan mencetak gol ketika mengambil tendangan 12 pas. Saya sangat terkesan pada Kevin Dick. Kami memiliki penendang penalti yang dapat terus mengeksekusi dengan baik seperti yang telah dia lakukan dan seperti yang dilakukan oleh Diego sebelumnya, ucap Nestro. Well done, update kabar timnas Indonesia terbaru ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.